Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Halo guys, ketemu lagi di channel aku, Valenaisa. Kali ini aku akan ngasih satu solusi dari masalah penulis, yaitu ketika lagi fokus nulis novel ternyata tiba-tiba berhenti di bab ke-5 atau di bab ke-20 atau di bab ke-30. Sayang banget kan, padahal kita dikejar daily update yang harus memenuhi syarat 60.000 kata per bulannya. Oke, kita akan bahas terus gimana, ide hilang, gak tahu caranya menerusin. Nah, itu caranya adalah seperti ini guys. Ikutin langkah-langkahku dan jangan di skip ya. Yang pertama kamu harus lakuin adalah catat poin penting dalam novelmu. Maksudnya gimana sih? Jadi yang pertama kamu harus catat adalah pembukaannya kayak gimana guys. Kamu harus tahu mempertemukan tokohnya itu di mana kamu tulis. Terus setelah itu konflik yang kamu mau ambil tuh apa. Terus yang terakhir adalah penutupnya atau akhir ceritamu itu mau dibuat kayak gimana. Mau sedih, mau bahagia, mau berpisah, ada kematian. Itu kamu catat dulu pertama. Nah, lebih baik pusing di depan kan guys. Jadi konflik yang tadi aku bilang itu kamu kasih banyak dulu, kasih poin-poinnya. Oh ini mau selingkuh, oh ini mau tak buat berpisah kayak gini, oh ini aku mau tak buat bertengkar, ini tak buat ini. Nah kamu tulis dulu beberapa poinnya. Terus kamu catat tokoh-tokohnya, dari tokoh utama, tokoh figuran sampai tokoh cuma lewat doang, itu kamu catat guys. Gunanya buat apa? Itu nanti kalau di saat kamu cundel, di saat kamu bingung, kamu udah tahu nih, oh tokohnya tuh dari awal sampai akhir cerita kamu tuh udah ada di pikiran kamu. Jadi nanti kamu kalau lagi moodnya nggak beres di tengah jalan, kamu nggak akan kelupaan mau ngasih nama siapa gitu. Untuk yang kedua adalah membuat plot atau alur sederhana dari awal sampai akhir novelmu. Ini mesti banyak yang bilang ribet, banyak bilang ngapain, aku kan udah sering nulis novel. Tapi kan masalah kita sama, kita susah untuk nyelesain novel sampai akhir. Padahal dengan cara seperti ini adalah senjata paling manjur, senjata paling ampuh biar kamu itu bisa menyelesaikan novelmu sampai akhir. Kenapa? Karena aku melakukannya guys. Aku gak pernah kehilangan daily update gara-gara aku nulis yang namanya plot sederhana ini. Terus gimana caranya nulisnya kak? Gitu kan. Setelah kamu nulis poin-poin yang kamu buat tadi, kamu tuangkan ke dalam sebuah paragraf. Nanti aku akan kasih contoh satu-satu gimana sih buatnya gitu kan. Oke, kita lanjut. Ini adalah the main character. Itu contohnya kayak gini guys. Kalian bisa baca sendiri the main karakternya. Contoh ya, ini aku bacain. Yang atas doang. Filia adalah pemeran utama wanita sebagai seorang penulis dan juga mahasiswi yang berusia 20 tahun. Filia adalah pacar dari Jeko, seorang direktur penerbit yang masih muda yang nantinya akan menjadi suami Filia. Jadi bentuknya untuk kamu nulis tokoh ceritanya itu kayak gitu guys. Biar apa? Biar nanti di tengah jalan kamu gak lupa. Terus setelah itu contoh the plot yang pernah aku buat di novelku First Meet You itu kayak gini guys. Kedua pemeran utama yaitu Jeko dan Filia memiliki frustasi yang sama dan tidak bisa menjalani kehidupan normal karena fobianya yaitu berciuman dengan lawan jenis. Mereka dilahirkan sebagai pria dan wanita yang pesona, bukan hanya dari raut wajahnya saja, tapi mereka adalah orang yang smart. Nah ini kalian bisa baca sendiri. Sedangkan Filia adalah seorang penulis novel yang juga sangat terkenal. Dia juga seorang mahasiswi yang hebat karena dia di usianya mampu memiliki penghasilan dari profesinya. Terus nih ya, aku bacain lagi selanjutnya. Mereka ditakdirkan bertemu dalam pertemuan yang tidak terduga, yaitu saat mereka berdua tidak sengaja berciuman di perpustakaan. Jadi plot-plot poin-poinnya ini kamu udah tulis dalam satu paragraf yang benar-benar menggambarkan jalan cerita novelmu guys. Dan ini aku cuma buat 4 lembar dari awal perjalanan novelmu sampai akhir perjalanan novelmu, buat rangkumannya 4 lembar guys. Dan itu kamu tuliskan semua masalah yang ada di dalam novelmu. Nah pusingnya di situ guys, kita harus mikirin konfliknya sebelum kita buat dialognya. Emang susah,
Tapi nanti kalau kamu terbiasa, kamu akan enak dalam menjabarkan setiap paragraf novelmu itu ke dalam sebuah dialog dan jalan cerita yang unik, guys. Kalau kamu udah tahu nih, oh ini contohnya ya, mereka ditakdirkan bertemu dalam pertemuan yang tidak terduga, yaitu saat mereka berdua tidak sengaja berciuman di perpustakaan. Ini aku bukain jalan ceritanya gimana. Plot yang aku buat tadi yaitu Filia dan Jeko itu nanti akan berciuman karena bertemu di perpustakaan. Jadi ciuman terjadi secara tidak sengaja itu di perpustakaan. Nah, aku langsung jabarin nih. Filia menuju ke perpustakaan. Sampainya di perpustakaan, Filia menyusuri rak buku dari sebelah kiri dan Jeko menyusuri rak buku dari sebelah kanan. Sampai akhirnya mereka berada di satu lorong yang sama. Filia menghadap ke kanan dan Jeko menghadap ke sebelah kiri. Posisi mereka sejajar tapi berlawanan. Kedua orang itu sama-sama serius dengan bukunya. Tanpa sadar Filia dan Jeko sama-sama berbalik. Tiba-tiba ketika Filia ingin melangkah untuk berpindah, kakinya tersandung kakinya sendiri dan menabrak Jeko yang berdiri di hadapannya. Mereka sama-sama terkejut, buku mereka terjatuh bersamaan dan bibir Filia mendarat di bibir Jeko. Mereka berdua terbelalak. "Jangan kamu di sini, ini kampus Filia," kata Filia dalam hatinya. Terlihat sangat cemas. "Gawat, jangan sampai merah di sini," batin Jeko yang masih terpaku di tempat. Oke, dari satu kalimat tadi di sebuah plot tadi itu kamu bisa jabarkan seperti ini, guys. Jadi kamu itu akan lebih terarah. Oh iya, setelah Filia sama Jeko masuk ke perpustakaan, dia bertemu terus berciuman, dia terjatuh. Nah, setelah terjatuh mereka tuh ke kamar mandi masing-masing. Melihat ternyata mereka tidak alergi. Terus kamu buat jalan ceritanya. Jadi kamu mikirnya udah bukan mikir alur lagi, tapi kamu udah mikir, oh ini bakal dibawa ke sana, oh ini bakal aku buat lucu biar nanti ketika mereka bertemu tuh nggak sepaneng itu, kayak gitu kan, nggak sesepaneng itu gitu. Jadi kamu udah ngerti, oh iya ini bakal kayak gini. Terus kamu tulis juga nanti setiap konflik-konflik besar itu kamu udah jabarin di situ. Misalnya setelah mereka kambuh, terus mereka masuk rumah sakit, akhirnya mereka koma. Kamu tulis aja kayak gitu. Nanti pada kenyataannya kamu bisa menjabarkan itu lebih panjang. Jadi nanti misalnya kamu kepengen 60.000 kata, bisa kok, nanti kamu bisa buat jadi 100.000 kata, bisa buat jadi 120.000 kata. Jadi kamu kayak ngalir aja, karena kamu udah punya plotnya nih. Padahal plotnya yang kamu buat cuma 4 lembar, tapi kamu bisa menjabarkan itu menjadi berbab-bab, berkata-kata yang banyak. Jadi ini menjadi tips penting, walaupun ribet tapi kamu pasti akan merasakan manfaatnya ketika kamu udah ngelakuin. Percaya deh sama aku. Oke, thank you untuk semuanya yang udah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat ya buat kamu, dan semoga kamu gak berhenti lagi nulis novel setelah sampai di tengah-tengah, dan semoga novelmu selesai dan kelar, kamu dapat daily update, dapat bonus, dan kamu bisa membahagiakan semua orang terkasih karena usahamu sendiri. Oke? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like videonya, dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya, dan juga klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video yang terbaru. Kalau kamu pengen kasih aku saran biar aku bisa buat video apa lagi, kamu bisa komentar di bawah. Atau kamu mau tanya segala sesuatunya, kamu bisa komentar juga di bawah, atau hubungin aku di Instagram aku. Kamu langsung DM aja, aku sangat terbuka buat kalian. Nanti untuk alamat Instagram aku cantumin di bawah, dan jangan lupa untuk lihat videoku yang lain ya, aku cantumin juga di deskripsi. Thank you semua, bye bye, sampai ketemu di konten selanjutnya.